Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Musfita, nomor BP 1711021006 dari kelas 4B dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian dari proposal penelitian saya, yaitunya bab 1 dan bab 3 yang berjudul tentang pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate social responsibility, corporate governance, dan human resources accounting terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Bab 1, pendahuluan. Ketatnya persaingan perusahaan pada berbagai sektor membuat setiap perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja agar dapat mencapai tujuannya. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau profit untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Cara untuk meningkatkan nilai perusahaan ini adalah dengan meningkatkan laba, memperoleh citra yang baik dari masyarakat, menawarkan produk-produk yang berkualitas tinggi yang diminati oleh banyak konsumen. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki nilai yang baik di mata para investor. Menghadapi persaingan dan menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor perusahaan, dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Maka untuk melindungi kepentingan stakeholder sangat dibutuhkan adanya peraturan yang menyangkut pengungkapan apa saja yang dibuat dalam laporan keuangan. Karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan. Ketidakpuasan atas laporan wajib menyebabkan investor dan stakeholder lainnya meminta kesukarelaan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap tentang strategi perusahaan jangka panjang dan kinerja perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan di luar pengungkapan wajib. Para investor dan kreditor membuat keputusan tidak hanya berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan saja, tetapi juga berdasarkan kepada aspek non-keuangan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kebermanfaatan perusahaan dalam lingkungannya, dan juga tata kelola perusahaan seperti informasi mengenai karyawan, direktur, dan lain sebagainya. Dengan adanya informasi non-keuangan yang diungkapkan perusahaan, diharapkan dapat membentuk nilai perusahaan di mata para investor. Laporan tahunan atau annual report merupakan laporan perkembangan dan pencapaian perusahaan selama 1 tahun. Laporan tahunan ini merupakan alat komunikasi perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Laporan tahunan menyajikan 2 jenis informasi terkait perusahaan, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib diatur dan diatur dalam ketentuan Bapepam nomor 134 tahun 2006. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah sebuah informasi bebas yang dipilih oleh manajemen perusahaan terkait dengan informasi potensi perusahaan dan informasi lainnya sebagaimana informasi tersebut dianggap relevan untuk mengambil keputusan. Melalui pengungkapan sukarela ini diharapkan dapat membantu para investor untuk dapat mengambil keputusan dan memahami strategi perusahaan. Pengungkapan ini akan memberikan informasi yang lebih tentang perusahaan yang mencerminkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi bisa membuat nilai perusahaan juga tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar kinerja perusahaan dan juga prospek perusahaan di masa mendatang. Nah, berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi literatur untuk dengan melakukan studi empiris pada pasar modal yang ada di Indonesia tentang pengaruh pengungkapan sukarela yang disajikan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan judul Pengaruh Pengungkapan Sukarela yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Human Resource Accounting terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat kita rumuskan. Yang pertama yaitu, apakah terdapat
pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate governance terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan human resources accounting terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate governance terhadap nilai perusahaan. Dan manfaat yang ketiga yaitu menguji secara empiris pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan human resources accounting terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi peneliti sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaruh pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate social responsibility, corporate governance, dan human resources accounting terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, manfaat bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada investor maupun kreditur untuk mengambil keputusan dalam investasi kepada perusahaan yang memiliki pelaporan tentang corporate social responsibility, corporate governance, dan human resources accounting. Kemudian, yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema yang sama dengan penelitian ini. Selanjutnya, bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hubungan antar variabel dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori yang telah ada. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk penelitian korelasional karena bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar korelasi di antara variabel yang diteliti. Selanjutnya, populasi dan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terbagi dalam 5 subsektor tahun 2016 sampai 2019. Nah, berikutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Metode purposive sampling sendiri adalah teknik sampling yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya melalui penetapan kriteria-kriteria yang telah dianggap mewakili populasi. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan atau annual report dengan lengkap periode tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga, menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Yang keempat, perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang kelima, menyajikan informasi yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari laporan tahunan atau annual report perusahaan sampel yang diperoleh dari internet, yaitu dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id selama periode 2016 sampai 2019. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi pengungkapan corporate social responsibility, corporate governance, dan human resource accounting. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Yang pertama, variabel independen. Variabel bebas atau independen menurut Sugiono 2012
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu corporate social responsibility, corporate governance, dan human resource accounting. Yang pertama, pengungkapan corporate social responsibility. Pengungkapan CSR adalah sebuah informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Instrumen pengukuran mengacu pada standar GRI yang terdiri dari 3 aspek pengungkapan yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Rincian item yang digunakan terdiri atas 79 item. Pengungkapan CSR menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Maka untuk rumus CSR di sini dapat dirumuskan dengan CSR sama dengan sigma X per N, yang mana X merupakan variabel dummy, yaitu 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Sedangkan N yaitu jumlah item untuk perusahaan. Yang kedua, pengungkapan corporate governance. Dalam hal ini yaitunya komisaris independen, komite audit, dan komposisi dewan direksi. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur dengan rumus sebagai berikut. KI sama dengan anggota komisaris independen per jumlah dewan komisaris. Yang kedua, komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penilaian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan rumus komite audit sama dengan frekuensi rapat komite audit yang dilaksanakan oleh komite audit, baik itu internal maupun eksternal. Yang ketiga, komposisi dewan direksi. Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dalam penelitian ini, komposisi dewan direksi diukur dengan rumus komposisi dewan direksi sama dengan jumlah dewan direksi. Yang ketiga, pengungkapan human resource accounting. Akuntansi sumber daya manusia menyediakan data moneter mengenai sumber daya manusia organisasi yang dianggap penting tidak hanya bagi manajemen dalam mengambil berbagai keputusan, tapi juga untuk analisis dan karyawan. Untuk analisis itu tidak hanya memberikan informasi mengenai kekuatan dalam organisasi, tapi juga membantu dalam membuat keputusan mengenai investasi jangka panjang dalam organisasi, dan ini juga mempengaruhi daya tawar dan kinerja karya. Item pengungkapan human resource accounting diperiksa dengan prosedur pemberian skor 1 jika perusahaan telah melakukan pengungkapan dan 0 jika sebaliknya. Human resource accounting diformulasikan dengan rumus total score individual company dibagi maksimum possible score obtainable dikali 100%. Berikutnya, variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, yaitu nilai pasar yang mampu memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan adalah Tobin Skew. Dalam perhitungan Tobin Skew, semua unsur hutang dan modal saham perusahaan dihitung sehingga rasio ini dinilai dapat memberikan informasi paling baik. Seluruh aset perusahaan digunakan dalam perhitungan Tobin Skew, yang berarti bahwa perusahaan juga berfokus pada kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja, tetapi juga dari pinjaman dari kreditur. Tobin Skew mencerminkan ekspektasi perusahaan dan relatif bebas dari manipulasi manajerial. Modifikasi rumus Tobin Skew versi Chung dan Pruitt 1994 digunakan secara konsisten karena disederhanakan pada berbagai simulasi. Formulasi rumus Tobin Skew versi Chung and Pruitt 1994 yang digunakan adalah Tobin Skew sama dengan MVS ditambah
di TA, yang mana Tobin itu sendiri merupakan nilai perusahaan, MVS merupakan nilai pasar saham atau market value of all outstanding shares yang diperoleh dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar dengan harga saham. Sedangkan D merupakan nilai pasar hutang yang diperoleh dari hasil kewajiban lancar dikurang aset lancar ditambah kewajiban jangka panjang. Sedangkan TA merupakan total aset perusahaan. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi mean, median, maksimum, minimum, dan deviasi standar. Data yang diteliti dikelompokkan menjadi 4, yaitu corporate social responsibility, corporate governance, human resource accounting, dan nilai perusahaan. Yang kedua, analisis regresi berganda. Model dalam analisis regresi berganda ini adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E, di mana Y sama dengan nilai perusahaan, B0 sama dengan nilai konstan, B1, B2, B3, dan B4 merupakan koefisien regresi dari variabel X1, X2, X3, dan X4. X1 merupakan pengungkapan corporate social responsibility, X2 merupakan pengungkapan corporate governance, dan X3 merupakan pengungkapan human resource accounting, dan E merupakan nilai error. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada residu berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test dengan tingkat signifikansi atau alfa sebesar 5%. Pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat probabilitas file besar dari 0,05, maka menunjukkan bahwa residu mempunyai distribusi normal. Sebaliknya, apabila asymptotic file kecil dari 0,05, maka residu mempunyai distribusi tidak normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas ini adalah untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan 0. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai variance inflation factor atau VIF. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu observasi ke observasi lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansi terhadap alfa 5%. Apabila probabilitas besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas karena tidak signifikan. Begitu pula sebaliknya, apabila probabilitas kecil dari 0,05, maka model regresi mengandung heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan periode T kurang 1 atau periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.
Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson ini mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video pendek ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan maupun kesalahan dalam video ini, karena saya sendiri masih sedang proses belajar. Saran dan kritikan dari teman